Pernah nggak sih kamu ngerasa uang kamu selalu habis, padahal kamu merasa nggak beli hal yang besar? Nggak beli motor, nggak beli HP mahal, nggak beli barang mewah. Tapi entah kenapa, setiap akhir bulan, saldo rekening kamu kayak disedot sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih menarik lagi, ini bukan sepenuhnya salah kamu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang bekerja. Otak kamu sendiri sedang ditipu. Yes, kamu nggak salah dengar. Banyak sistem di luar sana, iklan, aplikasi, marketplace, bahkan desain toko secara sengaja dirancang untuk memanipulasi cara otak kamu berpikir, supaya kamu terus belanja tanpa sadar. Dan di video ini, kita bakal bongkar satu persatu gimana sebenarnya otak kamu dipermainkan, supaya kamu terus boros. Yang pertama, efek diskon palsu. Kamu pasti sering lihat tulisan kayak diskon 70%, flash sale, atau harga coret. Dan anehnya, setiap lihat itu rasanya kayak, wah sayang banget kalau nggak beli. Padahal kamu bahkan nggak butuh barang itu. Ini namanya anchoring effect. Otak kamu selalu membandingkan harga sekarang dengan harga awal yang ditampilkan. Jadi ketika kamu lihat harga awal 500.000, lalu didiskon jadi 150.000, otak kamu langsung mikir, gila, hemat 350.000. Padahal kenyataannya, kamu tetap keluar uang 150.000. Dan lebih parahnya lagi, seringkali harga awal itu sudah dimanipulasi. Jadi kamu merasa dapat deal besar, padahal sebenarnya enggak. Yang kedua, FOMO, Fear of Missing Out. Cuma hari ini, stok tinggal 3, flash sale 10 menit lagi habis. Kalimat-kalimat ini bukan kebetulan. Ini sengaja dibuat untuk bikin kamu panik. Karena ketika manusia panik, logika dimatikan. Otak kamu masuk ke mode survival. Ambil sekarang sebelum kehabisan. Makanya kamu jadi impulsif. Kamu beli tanpa mikir panjang, tanpa bandingin harga, tanpa nanya ke diri sendiri, ini gue butuh gak sih? Dan setelah beli, baru nyesel. Yang ketiga, dopamine hit dari belanja. Setiap kali kamu klik check out, otak kamu melepaskan hormon yang namanya dopamin. Hormon yang bikin kamu merasa senang. Masalahnya otak kamu mulai kecanduan sensasi ini. Jadi kamu bukan lagi belanja karena butuh, tapi karena pengen ngerasain senang sesaat itu. Ini sama kayak orang kecanduan game, media sosial, bahkan judi. Polanya sama. Makanya nggak heran kalau banyak orang buka aplikasi belanja cuma iseng, tapi ujung-ujungnya check out juga. Karena otak kamu udah dilatih untuk mencari kesenangan instan. Yang keempat, pembayaran digital bikin kamu nggak terasa keluar uang. Coba bandingin dua hal ini. Bayar pakai uang cash 200.000 versus bayar pakai e-wallet atau kartu. Kalau cash, kamu lihat uangnya keluar, kamu pegang, kamu sadar itu berkurang. Tapi kalau digital, tinggal klik, selesai. Nggak ada rasa kehilangan. Dan ini bahaya banget, karena semakin kecil rasa kehilangan, semakin besar kemungkinan kamu untuk belanja lagi. Makanya sekarang hampir semua platform mendorong kamu pakai metode pembayaran digital. Bukan cuma karena praktis, tapi karena bikin kamu lebih boros. Yang kelima, bundling dan gratis ongkir. Beli dua lebih hemat, tambah 20.000 lagi biar gratis ongkir. Kalimat ini kelihatannya menguntungkan, tapi sebenarnya ini jebakan psikologis. Karena fokus kamu dialihkan dari butuh atau enggak menjadi lebih hemat atau enggak. Akhirnya kamu beli lebih banyak, cuma supaya merasa hemat. Padahal kalau kamu cuma butuh satu, kenapa harus beli dua? Gratis ongkir itu bukan hadiah, itu strategi. Dan sekarang, coba jujur sama diri kamu sendiri. Berapa kali kamu beli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan, cuma karena tergoda diskon, takut kehabisan, atau pengen gratis ongkir? Kalau jawabannya sering, berarti kamu lagi jadi target yang sangat empuk. Dan ini penting banget untuk kamu sadari. Karena selama kamu nggak sadar, kamu akan terus masuk ke siklus yang sama. Lihat, tergoda, beli, senang sesaat, nyesel, ulang lagi. Sekarang masalahnya bukan di uang kamu, tapi di kebiasaan dan cara berpikir kamu. Dan kalau ini dibiarkan, dampaknya nggak main-main. Kamu bakal susah nabung, susah investasi, dan terus hidup dari gaji ke gaji. Padahal kalau uang kecil-kecil itu dikumpulin, hasilnya bisa besar banget.
Ngomong-ngomong soal itu, kalau kamu mulai sadar dan pengen mulai mengamankan uang kamu, salah satu cara paling sederhana yang bisa kamu lakukan adalah mulai mengubah kebiasaan konsumtif jadi kebiasaan menyimpan aset. Dan salah satu aset yang dari dulu sampai sekarang terbukti tahan inflasi adalah emas. Kalau kamu lihat di video ini, biasanya ada keranjang yang bisa kamu klik. Di situ kamu bisa langsung mulai beli logam emas batangan secara bertahap. Nggak harus langsung besar. Justru yang penting itu konsisten. Daripada uang kamu habis buat hal-hal impulsif yang nilainya turun, kenapa nggak mulai dialihkan ke sesuatu yang nilainya cenderung naik? Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa pintar kamu menjaga uang itu supaya nggak dicuri oleh sistem yang sengaja dibuat untuk bikin kamu boros. Dan kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini ngebuka pikiran kamu bisa bantu channel ini dengan cara subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bakal terus bahas hal-hal yang nggak diajarin di sekolah, tapi sangat berpengaruh ke kehidupan finansial kamu di masa depan. Sekarang kita lanjut ke cara berikutnya, gimana otak kamu terus dimanipulasi. Yang keenam, ilusi reward dari diri sendiri. Banyak orang bilang, nggak apa-apalah self-reward. Habis kerja capek, beli sesuatu. Habis stres, check out barang. Habis gajian, langsung belanja. Sekilas, ini terlihat wajar, bahkan terdengar sehat. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, ini jadi pembenaran. Otak kamu mulai mengasosiasikan stres dengan belanja. Dan ini berbahaya, karena setiap kamu capek atau sedih, solusi yang kamu pilih adalah mengeluarkan uang. Padahal ada banyak cara lain yang lebih sehat. Olahraga, istirahat, ngobrol, atau bahkan sekedar jalan santai. Tapi karena otak kamu sudah diprogram, akhirnya kamu terus mengulang pola yang sama. Dan tanpa sadar, pengeluaran kamu jadi nggak terkontrol. Yang ketujuh, ilusi harga kecil tapi sering. Banyak orang berpikir, ini cuma 10.000, cuma 20.000, kecil lah. Dan memang, satu transaksi kecil itu nggak terasa. Tapi masalahnya bukan di satu transaksi, masalahnya ada di frekuensi. Kopi 20.000 setiap hari sama dengan 600.000 per bulan. Jajan random 15.000 tiap sore sama dengan 450.000 per bulan. Langganan aplikasi yang jarang dipakai sama dengan 100-300.000 per bulan. Tanpa sadar, uang kamu bocor di hal-hal kecil yang terus berulang. Dan ini yang paling berbahaya, karena hampir nggak terasa. Otak kamu menganggapnya sepele, tapi kalau dikumpulkan, bisa jutaan rupiah setiap bulan. Dan ironisnya, banyak orang yang bilang susah nabung, padahal kebocorannya ada di kebiasaan kecil ini. Yang kedelapan, efek biar sekalian. Pernah nggak kamu ke toko atau buka marketplace dengan niat beli satu barang, tapi keluar dengan 3 atau 4 barang? Itu bukan kebetulan. Otak kamu punya kecenderungan untuk berpikir, mumpung lagi beli, sekalian aja. Dan ini sering diperkuat oleh sistem. Orang lain juga beli ini, rekomendasi untuk kamu. Sering dibeli bersamaan. Akhirnya kamu merasa keputusan itu logis. Padahal sebenarnya kamu sedang diarahkan. Dan semakin sering kamu mengikuti pola ini, semakin besar pengeluaran yang sebenarnya gak direncanakan. Yang kesembilan, normalisasi gaya hidup konsumtif. Sekarang coba lihat sekitar kamu. Di media sosial kamu lihat orang liburan terus, beli barang baru, upgrade gadget, makan di tempat mahal. Lama-lama, otak kamu menganggap itu sebagai standar normal. Padahal belum tentu itu realita. Banyak yang sebenarnya dipaksakan, banyak yang pakai utang, banyak yang cuma demi terlihat hidup enak. Tapi otak kamu nggak tahu itu. Yang otak kamu tangkap cuma satu, gue juga harus kayak gitu. Dan dari situlah muncul tekanan sosial yang nggak terlihat. Akhirnya kamu belanja bukan karena butuh, tapi karena takut tertinggal. Ini yang bikin banyak orang terjebak dalam gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan mereka. Yang ke-10, ilusi gue masih punya uang. Selama saldo kamu masih ada, otak kamu akan merasa aman. Padahal, punya uang dan aman secara finansial itu dua hal yang sangat berbeda. Misalnya kamu punya 5 juta di rekening. Otak kamu bilang, masih banyak. Padahal kalau dihitung, kebutuhan bulanan, cicilan, dana darurat, investasi. Sebenarnya uang itu sudah punya tugas masing-masing. Tapi karena tidak dipisahkan secara jelas, otak kamu menganggap semuanya bebas dipakai. Dan akhirnya, kamu pakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Inilah kenapa banyak orang yang gajinya besar, tapi tetap merasa kekurangan.
Karena bukan soal jumlah uangnya, tapi cara mengelolanya. Sekarang, setelah kamu tahu semua cara otak kamu ditipu, pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, sadari dulu polanya. Setiap kali kamu tergoda beli sesuatu, berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, ini gue butuh atau cuma pengen? Kalau jawabannya cuma pengen, coba tunda 1-2 hari. Biasanya, keinginan itu akan hilang dengan sendirinya. Kedua, pisahkan uang kamu. Jangan campur semua dalam satu rekening. Pisahkan untuk kebutuhan, tabungan, dan investasi, supaya otak kamu punya batas yang jelas. Ketiga, ubah kebiasaan kecil. Kalau biasanya kamu impulsif, mulai dikurangi. Gak harus langsung drastis, pelan-pelan, karena perubahan besar selalu datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dan yang paling penting, mulai alihkan uang kamu ke aset. Karena selama uang kamu cuma lewat, kamu akan terus berada di titik yang sama. Salah satu aset paling sederhana dan bisa diakses siapa saja adalah emas. Kenapa emas? Karena nilainya cenderung stabil, tahan inflasi, dan bisa jadi penyimpan nilai dalam jangka panjang. Kalau kamu lihat di video ini, ada keranjang yang bisa kamu klik untuk mulai beli logam emas batangan. Nggak perlu langsung besar, justru yang penting itu mulai dulu. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Daripada uang kamu habis untuk hal-hal yang bahkan kamu lupa belinya, lebih baik kamu ubah jadi aset yang bisa kamu pegang nilainya. Dan ingat, orang kaya bukan karena mereka tidak pernah tergoda, tapi karena mereka tahu cara mengontrol diri ketika godaan itu datang. Kalau kamu bisa mengalahkan impuls sesaat, kamu sudah selangkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Dan kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu benar-benar serius ingin memperbaiki kondisi finansial kamu. Jadi, jangan berhenti di pengetahuan saja. Mulai action dari sekarang. Subscribe channel ini karena kita akan terus bahas cara-cara sederhana tapi powerful untuk mengatur uang, membangun aset, dan keluar dari jebakan finansial yang sering gak kita sadari. Dan jangan lupa, setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini akan menentukan kondisi hidup kamu beberapa tahun ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan biarkan otak kamu terus ditipu. Ambil kendali dan gunakan uang kamu untuk masa depan yang lebih baik.